Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran fisika kali ini, kalian jangan sampai lupa untuk mengisi presensi pada link yang sebelumnya sudah disebarkan ya. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah belajar mengenai materi getaran, baik di kelas 10 maupun ketika SMP. Nah, sekarang saya memiliki ilustrasi yang berhubungan dengan getaran dan berhubungan juga dengan tali. Nah, jika yang berwarna biru ini pada gambar merupakan tali dan yang berwarna merah merupakan penyangga, dan ujung tali sebelah kanan saya ikatkan kepada penyangga, serta ujung tali sebelah kirinya saya pegang. Setelah itu saya bentangkan sehingga talinya menjadi lurus. Lalu di ujung tali sebelah kirinya saya berikan gangguan berupa getaran naik dan turun, sehingga gambar talinya itu akan berubah seperti gambar yang ada di bawahnya atau gambar kedua. Tali ketika diberikan getaran akan mengalami liukan. Nah, liukan tersebut yang awalnya hanya terjadi di ujung sebelah kiri dekat tangan, lalu akan merambat menuju ke ujung penyangga. Nah, liukan ini disebut dengan gelombang. Gelombang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berdasarkan medium perambatannya dan gelombang berdasarkan bentuk yang dihasilkan. Nah, kita bahas yang pertama mengenai gelombang berdasarkan mediumnya. Pada gelombang ini ada dua, ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium atau perantara dalam perambatannya. Contohnya itu ada gelombang TV, gelombang radio, gelombang cahaya tampak, dan gelombang ultraviolet. Itu merupakan beberapa contohnya. Lalu selanjutnya ada gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini merupakan gelombang yang memerlukan medium atau perantara dalam perambatannya. Contohnya itu adalah gelombang bunyi. Nah, bunyi dalam perambatannya memerlukan media atau medium berupa udara sehingga sampai ke telinga pendengarnya. Lalu ada gelombang pada tali. Nah, tali di sini sebagai media agar suatu gelombang dapat terbentuk. Gelombang mekanik dibagi menjadi dua bagian, ada transversal dan longitudinal. Selanjutnya kita bahas mengenai gelombang berdasarkan bentuk yang dihasilkan. Ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Namun pada bab kali ini kita hanya dibatasi pembahasannya mengenai gelombang mekanik saja yang terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sekarang kita masuk ke materi bab pertama di semester kedua ini, yaitu mengenai gelombang mekanik. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa gelombang mekanik merupakan gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama mengenai gelombang mekanik, yaitu tentang gelombang transversal. Gelombang transversal sendiri memiliki bentuk gelombang seperti ini. Ada yang namanya, yang di atas ini namanya itu bukit. Lalu yang di bawah ini namanya lembah. Lalu saya berikan titik-titikan di sini, ada titik A sampai titik H. Yang ada di atas dan di bawah permukaan ini namanya perut. Yang di ujung atasnya, di ujung puncaknya ini perut. Jadi di ujung B itu perut, di ujung D itu juga namanya perut, di ujung F dan ujung H juga perut. Lalu yang di titik A ini namanya simpul. Sama halnya seperti di titik C, dia pun juga namanya simpul. Begitupun di titik E dan di titik G, itu namanya simpul. Nah, sekarang kita bahas mengenai arah dari gelombang transversal ini. Jika misalkan saya ilustrasikan, yang meliuk ini merupakan tali, dan yang berdiri tegak ini merupakan tongkat, dan tali ini saya ikatkan kepada tongkat, dengan ujung talinya saya pegang, lalu saya berikan gangguan berupa getaran, saya getarkan ke atas dan ke bawah.
Lalu setelah itu kan tali ini akan meliuk kan, seperti ini liukannya. Yang awalnya hanya meliuk di ujung yang saya pegang, lalu dia akan merambat sampai ke ujung tongkat. Atau saya gambarkan dengan arah getaran yang saya berikan kan ke atas ke bawah. Ini namanya arah getar. Setelah digetarkan maka akan terjadi perambatan. Perambatannya kan menuju ke ujung tongkat. Ini namanya arah rambat. Atau jika saya satukan antara arah rambat dan arah getar, akan seperti ini kan gambarnya. Ini rambatannya. Lalu yang ke atas dan ke bawah ini getarannya. Sehingga dapat terbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat atau disebut juga dengan tegak lurus. Sehingga gelombang transversal ini merupakan gelombang yang arah getarnya akan tegak lurus terhadap arah rambatannya. Gelombang yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Nah, salah satu contoh dari gelombang longitudinal itu selingki seperti ini. Kita ilustrasikan seperti berikut dulu ya. Selingki ini pada salah satu ujungnya saya ikat tetap sehingga tidak bisa bergerak, dan ujung lainnya saya pegang. Lalu saya berikan gangguan berupa getaran maju dan mundur seperti berikut. Maka akan terbentuk pola gelap-gelap dan terang kan? Nah, pola gelap itu terjadi karena terdapatnya ada rapatan. Dan pola yang terang itu terbentuk karena adanya renggangan. Seperti yang tadi kita lihat, ketika selingki itu saya berikan gangguan berupa getaran ke depan dan ke belakang. Ini getarannya, arah getarnya itu ke depan dan ke belakang. Maka akan merambat dengan rambatannya itu juga ke depan dan ke belakang. Ini arah rambatnya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa gelombang longitudinal itu arah getarnya itu akan searah dengan arah rambatannya. Sekarang kita bahas bagian-bagian dari gelombang longitudinal. Ketika saya berikan gangguan berupa getaran, akan terbentuk suatu rapatan dan renggangan. Rapatan itu yang ini merupakan rapatan. Yang agak berjauhan itu namanya renggangan. Berarti ini juga namanya rapatan. Akan terbentuk terus rapatan dan renggangan selama kita memberikan gangguan berupa getaran pada selingki tersebut.